Yusuf, pemuda yang setia kepada Tuhan, berada di penjara Mesir. Meski situasinya sulit dan penuh ketidakadilan, hatinya tetap tenang. Ia tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Dari pengalaman ini kita belajar, bahwa saat kita menghadapi kesulitan, iman dan ketenangan hati sangat penting. Kejadian 39:21 menegaskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia tetap beroleh kasih di mata kepala penjara. Mari kita percaya, Tuhan selalu hadir, bahkan dalam kesulitan terbesar. Di penjara, Yusuf bertemu dua pegawai raja, juru minum dan juru roti. Keduanya cemas akan nasib mereka, karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Yusuf menyapa mereka dengan penuh perhatian, menunjukkan kasih dan empati. Kita belajar dari sini, bahwa sikap bijak dan penuh kasih dapat memberi ketenangan bagi orang lain, bahkan dalam situasi menegangkan. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi berkat bagi sesama, sekalipun kita berada dalam kesulitan. Juru minum raja menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Ia melihat dirinya memeras anggur ke dalam cawan raja, dan berharap Yusuf dapat menafsirkan mimpinya. Yusuf mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari sini kita belajar, bahwa mendengarkan dengan hati terbuka adalah langkah pertama untuk memahami dan menolong orang lain. Kejadian 40:8 mengatakan, "Janganlah tafsirkan mimpi itu oleh aku, tetapi tafsirkanlah engkau sendiri." Ini mengajarkan kita untuk mencari hikmat Tuhan dalam menafsirkan setiap kejadian dalam hidup kita. Dalam mimpinya, juru minum melihat anggur diperas ke cawan raja. Yusuf menafsirkan, bahwa ia akan kembali bekerja di hadapan raja, melayani seperti semula. Pesan rohani di sini adalah, bahwa Tuhan bisa memulihkan keadaan yang tampaknya mustahil. Kita juga diajak percaya, bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, dan setiap situasi bisa berubah menjadi berkat sesuai rencananya. Mari kita bersyukur atas pemulihan yang diberikan Tuhan, meski melalui proses yang tidak mudah. Setelah itu, juru roti menceritakan mimpinya. Yusuf mendengarkan dengan serius dan menafsirkan mimpi tersebut. Dari sini kita belajar, bahwa kita harus tetap bijak dan berhati-hati dalam menghadapi setiap pesan atau peringatan. Kadang kehidupan memberi tanda-tanda yang perlu kita renungkan, dan Tuhan memberikan hikmat untuk memahaminya. Kejadian 40:16-17 mengajarkan kita pentingnya memahami mimpi sebagai sarana Tuhan berbicara, bukan hanya sekadar bayangan semata. Dalam mimpinya, roti yang dibawanya dimakan burung. Yusuf menafsirkan, bahwa juru roti akan dihukum dan nasibnya tragis. Pesan rohani dari kejadian ini adalah, bahwa hidup kita selalu dipengaruhi oleh pilihan dan tindakan. Tuhan memberikan petunjuk dan peringatan melalui berbagai cara, termasuk mimpi. Kita diajak untuk hidup bijak dan bertanggung jawab, serta selalu meminta hikmat Tuhan agar kita tidak tersesat dalam keputusan hidup. Yusuf menjelaskan tafsirnya kepada kedua pria itu. Juru minum lega dan bersyukur, sedangkan juru roti cemas menghadapi hukuman. Dari sini kita belajar, bahwa kebenaran dan kejujuran selalu membawa konsekuensi, baik berupa sukacita maupun peringatan. Kejadian 40:22 mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mengetahui jalan hidup manusia, dan setiap tindakan memiliki akibat. Kita diajak untuk hidup bijak, menaruh iman pada Tuhan, dan percaya pada rencananya yang sempurna. Seperti yang ditafsirkan Yusuf, juru minum kembali melayani raja, sementara juru roti dihukum. Semua terjadi sesuai rencana Tuhan. Dari sini kita belajar, bahwa Tuhan bekerja bahkan melalui peristiwa yang tampak tidak adil. Kejadian 40:23 menunjukkan bahwa setiap kejadian memiliki tujuan, dan Tuhan bisa memakai setiap situasi untuk menggenapi rencananya. Mari kita selalu percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Ia selalu memegang kendali.